Kondisi lingkungan yang buruk ini ada dua faktor ya. Yang pertama yaitu kepadatan atau overpopulasi, karena overpopulasi ini membuat kualitas air menjadi buruk dan filter bekerja dua kali lipat karena amoniak yang dihasilkan di dalam kolam itu semakin banyak ya. Supaya ikan koi itu sehat, maka kita harus jaga overpopulasi. Lalu yang kedua, faktor yang kedua yaitu kualitas air. Kenapa kita harus menjaga kualitas air? Karena kalau kualitas air kita sudah baik, maka parasit tidak akan menyerang ikan koi kita ya. Supaya ikan koi kita siripnya bagus dan juga tidak grepes, kita harus memaksimalkan sistem filterasi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi. Channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat sore teman-teman di rumah. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada video kali ini saya akan membuatkan konten tentang cara mengatasi sirip dan ekor grepes pada ikan koi. Ini saya akan buatkan cara mengatasinya dan juga penyebabnya ya. Karena banyak sekali kasus para penghobi koi ini, ikan koinya itu sirip dan ekornya itu pada grepes ya. Itu kenapa? Lalu kalau sudah tahu kenapa, terus pencegahannya seperti apa? Nah, pada video kali ini saya akan buatkan tipsnya ya. Jadi silakan simak video ini sampai akhir supaya teman-teman mendapatkan ilmu dari video yang saya sampaikan ini ya. Keindahan ikan koi itu dilihat apabila ikannya sehat dan juga berenang dengan aktif di kolam ya. Apabila sirip dan juga ekornya bermasalah, ini akan menjadi problem bagi para penghobi ikan koi, karena keindahan ikan koi tersebut akan berkurang apabila kita melihat ikan koi dengan sirip yang grepes. Karena banyak sekali kasus, tidak 1 sampai 2 penghobi ya, karena banyak sekali yang belum membahas masalah ini ya. Jadi saya akan bahas, dan di sini saya sudah rangkum ada 5 penyebab dan juga 5 cara untuk mengatasi ikan koi atau ekor dan sirip ikan koi itu tidak grepes ya. Jadi yang pertama saya akan jabarkan untuk penyebabnya dulu, kenapa sirip dan ekor ikan koi itu bisa grepes ya. Yang pertama itu karena infeksi bakteri atau jamur ya. Jadi kalau ikan koi itu kena penyakit sirip busuk atau sering disebut dengan fin rot, penyakit ini disebabkan oleh bakteri seperti Aeromonas ya. Itu kadang menyerang sirip dan juga ekor pada ikan koi. Dan gejala utamanya itu sirip yang terkikis, tepi yang sobek, dan warna yang berubah menjadi kemerahan. Jadi apabila teman-teman ada ikan koi teman-teman di rumah yang siripnya sobek, lalu ada warna kemerahan, dan juga sirip yang terkikis, itu bisa menjadi penyebab awal infeksi bakteri atau jamur yang menyerang sirip dan ekor ikan koi ya. Lalu yang kedua yaitu serangan parasit. Serangan parasit ini biasanya disebabkan oleh kutu jarum dan juga kutu kura-kura. Ini menyerang banyak sekali ikan koi, biasanya itu berada di sirip dan juga ekor, karena akan menjadi penyebab ikan koi tersebut siripnya itu sobek ya, gara-gara parasit ini. Untuk poin yang ketiga yaitu kondisi lingkungan yang buruk. Kondisi lingkungan yang buruk ini ada dua faktor ya. Yang pertama yaitu kepadatan atau overpopulasi, karena overpopulasi ini membuat kualitas air menjadi buruk dan filter bekerja dua kali lipat karena amoniak yang dihasilkan di dalam kolam itu semakin banyak ya. Supaya ikan koi itu sehat, maka kita harus jaga overpopulasi. Lalu yang kedua, faktor yang kedua yaitu kualitas air. Kenapa kita harus menjaga kualitas air? Karena kalau kualitas air kita sudah baik, maka parasit tidak akan menyerang ikan koi kita ya. Supaya ikan koi kita siripnya bagus dan juga tidak grepes, kita harus memaksimalkan sistem filterasi ya teman-teman. Saya sudah buatkan video sistem filterasi supaya airnya selalu jernih, dan juga susunan medianya ya saya sudah buatkan videonya, silahkan cek di deskripsi setelah video ini selesai. Lalu untuk poin yang keempat,
penyebab ikan koi siripnya grepes atau ekornya grepes, yaitu serangan atau gesekan fisik ya. Ini disebabkan karena perkelahian, bisa jadi pada saat ikan koi itu bisa berkelahi juga ya, berkelahi, dan juga ada benda tajam. Sirip atau ekor bisa rusak karena gesekan dengan benda tajam di dalam kolam seperti batu dan dekorasi. Jadi kalau ada batu dan dekorasi yang sekiranya itu tajam membuat ikan koi itu menggesekkan badannya, maka kalau bisa diambil saja supaya siripnya juga tidak sobek ya, karena kalau udah sobek itu jelek dilihatnya. Lalu untuk poin yang kelima yaitu malnutrisi. Apa itu malnutrisi? Malnutrisi itu karena kekurangan nutrisi ya. Jadi kalau ikan koi itu kekurangan nutrisi, itu membuat sirip dan juga ekornya itu menjadi sobek teman-teman. Jadi kita harus mencari pakan dengan nutrisi yang baik agar menghindari ikan koi ekornya itu sobek ya atau grepes ya teman-teman. Dan itulah 5 penyebab. Sekarang kita akan masuk ke pencegahan, cara mengatasi supaya ekor dan sirip itu tidak grepes. Dan di sini sudah saya jabarkan ada 5 juga ya. Sebelum lanjut, kali ini channel tentang ikan koi akan kembali memberikan 2 ekor ikan gratis bagi 2 pemenang yang beruntung. Caranya cukup gampang sekali. Teman-teman cukup subscribe channel ini, like video ini, dan juga bagikan linknya ke status WhatsApp kalian. Lalu tebak jenis dan size ikan ini, lalu berikan jawabannya di kolom komentar ya. Dan untuk 2 pemenang beruntung, saya akan umumkan di tabs komunitas di awal Desember ya. Dan juga saya akan umumkan di komunitas tentang ikan koi. Silahkan join di linknya di deskripsi. Oh iya, nggak ada batasan untuk komen ya. Jadi silahkan komen sebanyak-banyaknya dan semoga beruntung. Yang pertama yaitu cek kualitas air. Nah, cek kualitas air ini kita harus secara berkala, setiap 2 hari sekali atau 4 hari sekali juga boleh. Kita harus memantau filter kita. Kalau filter kita dirasa jelek atau kita telat untuk backwash, maka bisa disebabkan kualitas air menjadi buruk. Jadi maksimalkan untuk filternya ya. Lalu yang kedua yaitu obati penyakit ya. Gunakan obat bakteri atau anti jamur khusus ikan jika penyebabnya yaitu infeksi ya. Jadi karantina kalau ikannya sudah terlanjur sakit, kalau ikannya belum sakit untuk pencegahan pun bisa. Biasanya saya itu 15 hari atau 10 hari itu saya pakai obat kutu blas untuk pencegahan ikan koi saya walaupun ikan koi saya itu sehat ya. Dan lanjut untuk poin yang ketiga yaitu atur kepadatan kolam. Lagi-lagi nih banyak lagi para penghobi ikan koi yang baru suka ikan koi itu sering beli ikan koi, beli dan beli ya. Tanpa melihat kapasitas kolamnya yang membuat overpopulasi. Dan sudah overpopulasi itu biasanya ikan koi itu akan berkelahi, berebut makan, dan juga kadang bisa membuat siripnya itu menjadi rusak ya. Jadi atur overpopulasi, jangan overpopulasi, dikurangi ikan koinya sehingga bisa tumbuh dengan sehat ya. Lalu untuk poin yang keempat yaitu perhatikan nutrisi, berikan pakan yang berkualitas. Saya juga sudah buatkan banyak sekali pakan-pakan yang review pakannya. Di playlistnya saya sudah buatkan review pakan banyak sekali. Pokoknya teman-teman silakan kunjungi playlist yang sudah saya buat di YouTube ya. Jadi teman-teman bisa request juga nanti untuk pakannya kedepannya apalagi yang akan saya review. Kalau soal pakan ini yang bagus mana? Tergantung teman-teman ya. Karena kan mengukur dari materi juga kan ada yang harganya mahal, kalau yang mau impor silakan impor, kalau yang lokal pun banyak sekali yang lokal. Dan yang terakhir, poin terakhir untuk penutupan ini yaitu hindari luka ya. Pastikan kolam bebas dari benda tajam yang dapat melukai ikan. Kalau di kolam teman-teman ada dekorasi ya, kembali lagi ya, kalau ada semacam yang tajam-tajam itu bisa diangkat atau seperti batu dan yang lainnya untuk menghindari ikan koi tersebut menggesekkan badannya pada benda-benda yang tajam seperti itu. Dan itulah teman-teman 5 penyebab dan juga 5 tips cara mengatasi ikan koi supaya sirip dan ekornya itu tidak grepes. Dan terima kasih yang sudah simak video ini sampai selesai. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi videonya. Dan terima kasih. Salam koi untuk persahabatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.